Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat datang di SMA Negeri 1 Muara Jawa, para murid baru angkatan 2021-2022. Pada kesempatan ini saya akan mengisi materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal-hal yang akan kita bicarakan antara lain yang pertama adalah nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang pertama, cinta tanah air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya alam ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah bangsa kita, sejarah negara kita, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga negara atau menjaga nama baik negara kita. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa, yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang selanjutnya, Pancasila. Ideologi kita, warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki ragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti perhelatan SEA Games, para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya sekedar seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun supporter yang mau berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi tiket, mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani proses masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti
menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam. Menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri. Mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa. Mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok. Karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda. Cinta produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus-menerus ngimpor barang dari luar negeri. Melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Apabila kita mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini, yakni dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, juga sosialisasi di masyarakat, niscaya akan terwujud. Pada pendidikan kewarganegaraan ditanamkan prinsip etik multikulturalisme, yaitu kesadaran perbedaan satu dengan yang lain menuju sikap toleran, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada pada etnis dan religi sudah harusnya menjadi bahan perekat dan kebangsaan apabila antar warga negara memiliki sikap toleran. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah nasionalisme, adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme dalam arti sempit yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga dengan nasionalisme chauvinisme. Contoh seperti pada bangsa Jerman pada masa kekuasaan Adolf Hitler. Nasionalisme dalam arti luas yaitu sikap mencintai bangsa negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Han Kon dalam bukunya Nationalism, Its Meaning and History mendefinisikan nasionalisme dalam dua hal sebagai berikut. Suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara. Yang kedua, perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Ada tiga hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Dan yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama, sukuisme. Menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Chauvinisme. Itu yang kedua. Menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang ketiga, ekstremisme. Sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Dan yang terakhir, provinsialisme. Sikap yang selalu berkutat dengan provinsi atau kedaerahannya sendiri.
Sikap patriotisme bangsa Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajah seperti Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan, Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Cut Nyak-din, Tengku Umar dari Aceh, dan lain-lain. Sikap patriotisme memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode perjuangan fisik antara tahun 1945 sampai 1949, yaitu periode mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Kita lihat ciri-ciri patriotisme. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya, berjiwa pembaharu. Dan yang terakhir, tak kenal menyerah dan putus asa. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga misalnya, menyaksikan film-film perjuangan, membaca buku yang bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Selanjutnya dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Kemudian dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Kemudian dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan serta menjaga kelestarian lingkungan. Demikian materi pada tentang kesadaran berbangsa dan bernegara pada sesi kali ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.